bagi yang pegang buku atau yang akan mendapatkan buku itu dibagi-bagiin. Itu halaman 57 surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Kalau di kampung disebut namanya surah Al-Tarakai. Ini surah Al-Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jemaah berbahagia, syukur alhamdulillah yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Kesehatan, Islam, iman, dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah adalah di antara sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi di dalam sholat subuh imam kita mengingatkan kembali kepada kita firman Allah yang berbunyi tentang banyaknya nikmat Allah itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tadi dibacakan oleh beliau surat Ibrahim sholat subuh tadi. Ini sekiranya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak akan mampu mencatatnya sedikit banyak nikmat. Karena itu kita hanya, dan alhamdulillahnya pula Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmat Allah yang banyak itu. Yang Allah perintahkan kepada kita hanya dua. Pertama ingat, yang kedua syukuri. Itu aja. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ingat kepadaku, ya ingat kepada Allah, ya termasuk mengingat segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ujungnya apa? Washkuruli, dan berterima syukurlah kalian kepadaku. Jadi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Alim, yang Maha tahu tentang keadaan kita, hanya memerintahkan kepada kita untuk mengingat nikmat Allah, setelah itu disyukuri. Tidak diperintahkan kita untuk menghitung nikmat yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Rasulnya, Nabi pilihannya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebagaimana biasa, sebelum kita menjelaskan ayat demi ayat dari surat yang kita bahas, maka kita baca dulu. Mudah-mudahan bacaan kita ya dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekeliruan di dalam penuturannya, makhrajnya yang tidak tepat, semoga Allah mengampuni kita dan terus memberikan perbaikan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Alam tara, apakah tidak engkau melihat, atau terjemahan kita, tidakkah engkau melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, telah bertindak, telah memperbuat Rabbuka, Tuhanmu Allah, bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah, terhadap pasukan bergajah. Alam tara, tidakkah engkau melihat, yakni ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana yang dilakukan, yang diperbuat oleh Rabbuk, oleh Tuhanmu Allah, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Alam yaj'al, tidakkah yaj'al, dia telah menjadikan, maksudnya Allah, ya, atau boleh juga terjemahkan alam yaj'al, bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, tipu daya pasukan bergajah itu, fi tadlil, dalam literalnya dalam kesesatan, maksudnya dalam kesia-siaan. Wa arsala alaihim, dan dia Allah, Tuhanmu Allah, arsala alaihim, mengirim, mengutus, alaihim, kepada mereka, pasukan bergajah itu, tayran ababil, burung ababil, tarmihim, yang melempari mereka, tarmihim dari kalimat rama, yang melempari mereka, pasukan bergajah itu, bihijaratin min sijil, dari batu atau dengan batu, hijarah min sijil, yang terbakar, diterjemahkan juga yang panas. Faja'alahum, lalu dia Allah, ja'alahum, menjadikan mereka, pasukan bergajah tadi, ka'asfin ma'kul, seperti ka'asfin, daun-daunan, makul, yang dimakan, tentunya yang dimakan ulat. Hadirin, itu terjemahan secara literalnya atau secara harfiahnya. Kemudian di dalam ayat yang terhitung tidak terlalu pendek, terlalu panjang ini, ada 7 catatan kita yang menjadi intisari daripada surah yang agung ini. Pertama, di dalam catatan tafsir kita, Allah Tabaraka Ta'ala ingin memperlihatkan betapa besar, ya, keagungan dan kekuasaannya, serta rahmat kasih sayangnya kepada para hamba-Nya. Ini bisa dilihat, ya, bagaimana cerita awalnya yang memicu datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, Raja Abraha dari Yaman gitu. Jadi ada memang sejarahnya yang menjadi pemicu mereka datang ke Mekah, yang tujuannya satu saja, ingin menghancurkan Ka'bah. Yang menurut secara kalkulasi, ya, di waktu itu nggak ada satupun kekuatan di Mekah, apalagi untuk penduduk Mekah yang memang tidak banyak di waktu itu, untuk bisa menghadang kekuatan tentara Abraha itu. Ada sebagian riwayat menyebutkan tidak kurang dari 60.000 pasukan yang datang dari Yaman, plus gajah. Ya, gajah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 12 ekor, ada yang mengatakan itu
18 ekor gajah, dan satu di antaranya yang paling gede kononnya yang terkenal dengan namanya Mahmud. Namanya Mahmud itu. Ya. Jadi nggak ada satupun kekuatan yang bisa. Makanya nanti kita tengok bagaimana sejarah berikutnya. Tapi di situ Allah melihatkan betapa maha kuasanya Allah. Ada sesuatu yang di luar nalar manusia, kok bisa burung ya, banyak membawa batu, dan batu itu bukan batu biasa, tapi batu sijil, batu panas. Bagaimana ceritanya burung bisa membawa batu panas? Enggak kebakar. Apakah burung batu itu pakai kakinya atau disebutkan sebagai itu pakai paruhnya? Coba. Ala kuliah bagaimanapun itu sesuatu yang di luar nalar manusia di waktu itu. Ya. Nah, melalui ayat ini Allah ingin memberikan pelajaran yang berharga bukan saja kepada orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala di waktu itu, tetapi juga menjadi ibrah, pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Taala senantiasa menjaga Ka'bah dari berbagai tindakan dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh tentara Abraha yang begitu banyak jumlahnya. Tadi saya sebutkan riwayat yang paling masyhur itu ada 60.000, bukan 6.000 ya, 60.000 pasukan. Ada ulama tafsir yang hidup yang tidak jauh zamannya dari kita, meninggal sekitar belum sampai 100 tahun yang lalu, jadi sahabat dengan kita, namanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang Arab Saudi. Di dalam tafsir beliau, dalam tafsirnya Taisirul Karim min Kalamil Mannan, Taisirul Rahman min Kalamil Mannan, beliau menjelaskan begini, saya terjemahkan, ini sudah diterjemahkan, sudah bisa dibaca semua. Kata beliau begini, ketika menjelaskan surat yang agung ini, maksudnya adalah apakah engkau tidak melihat kuasa dan keagungan Allah serta rahmatnya kepada para hambanya? Ini ditujukan kepada Muhammad SAW, dan bukti-bukti atas keesaannya dan kebenaran Rasulnya Muhammad SAW adalah apa yang dilakukan Allah terhadap para tentara bergajah yang berniat jahat terhadap Ka'bah, Baitullahil Haram. Jahatnya ingin meratakan Ka'bah dengan tanah dan ingin menghancurkannya. Mereka mempersiapkan tentara untuk tujuan itu dan menyertakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu kata beliau, mereka datang dengan rombongan yang tidak ada tandingannya bangsa Arab di kala itu. Ya, mereka datang baik dari kalangan Habasyah dan Yaman. Jadi ini ada berkolaborasi antara dua kekuatan. Pokoknya luar biasa ya. Makanya nanti ada tidak tertulis di sini ya, bagaimana mereka mengadu kepada Abdul Muthalib. Iya. Ini gimana cara kita untuk menghadapi orang yang banyak ini? Nanti kita tengok kembali bagaimana Abdul Muthalib memberikan solusi kepada mereka. Ketika mereka sampai di dekat Makkah, kala itu bangsa Arab tidak memiliki pertahanan. Para penduduk Makkah keluar meninggalkan Makkah karena takut terhadap mereka. Kemudian Allah mengirim burung ababil kepada mereka dengan membawa bebatuan membara yang panas yang berasal dari tanah yang terbakar. Burung-burung itu melemparkan bebatuan itu kepada mereka. Bebatuan itu mengincar mereka, baik yang jauh maupun yang dekat, hingga mereka semua binasa, dan mereka pun seperti dedaunan yang dimakan ular. Allah menjaga dari keburukan mereka dan membalas tipu daya mereka, serta mengembalikan tipu daya mereka ke leher mereka sendiri. Maksudnya membalas mereka dengan rencana jahat mereka sendiri. Kisah mereka ini, kata Abdurrahman As-Sa'di Syekh,
sangat masyhur, dan itulah tahun saat dilahirkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu menjadi salah satu penguat dakwah dan sebagai bukti risalah beliau. Jadi semua ulama sepakat, Pak, kejadian itu, kejadian tentara Abraha datang yang digagalkan oleh Allah dengan mengirimkan pasukan burung ababil itu terjadi pada tahun 571 itu, di mana pada tahun itulah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan turunnya surat Al-Fil, bukan ya. Surat Al-Fil itu belum turun belakangan. Jadi maksudnya kejadian pasukan bergajah itu yang ingin datang menghancurkan Ka'bah itu terjadi pada tahun 571, tepatnya pada tahun itu pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh Allah Taala. Makanya di dalam sejarah sebenarnya apa, kelahiran Nabi itu disebutkan fi amil fil, tahun gajah gitu. Tahun gajah. Kemudian catatan kita yang ketiga, peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelah peristiwa itu. Nah, bagaimana cerita ini? Rasul lahir pada tahun gajah, tahun pasukan itu datang. Oke? Nah, 40 tahun kemudian Nabi SAW menjadi Rasulullah, ya, menerima wahyu di Gua Hira. Kan umur 40 beliau mendapat wahyu menjadi Rasul itu. Sementara Rasulullah itu dalam menjalankan dakwahnya di Makkah itu 13 tahun. Tepatnya baru berjalan 5 tahun, ya, 5 tahun kenabian beliau, Rasul beliau di Makkah, turunlah ayat ini. Bisa dipahami. Jadi ayat ini atau surah Al-Fil ini turun sekitar 5 tahun Nabi SAW menjadi Nabi, menjadi Rasul. Makanya berjarak berapa tadi? 45 tahun dari peristiwa tentara bergajah dengan turunnya ayat yang menjelaskan kembali tentang apa yang terjadi pada pasukan bergajah itu. Ya, insyaallah ya Pak Ibu ya. Ini sejarah. Kemudian ya, di dalam catatan kita pula bahwa yang keempat, surat ini sekaligus mengajarkan kepada kita. Jadi ada ibrah untuk kita. Tidak ada satupun yang ada dalam Quran kecuali ada ibrah untuk kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Surat ini sekaligus menjadi mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali ada makar, perencanaan buruk yang ditujukan kepada hak-hak Allah, kemuliaan Allah dan kemuliaan para rasulnya, maka di saat itu pula selalu datang pembelaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bukan hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi kepada semua Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Setiap kali ada rencana-rencana yang buruk atau disebut dengan makar, selalu datang di situ pertolongan Allah. Pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Nabi Nuh alaihissalam, saya pikir tidak ada satupun nalar kita hari ini, logika kita hari ini, ya, yang bisa menganalisa bagaimana cara Allah menyelamatkan Nuh alaihissalam tiba-tiba dengan banjir besar. Coba nanti baca bagaimana perilaku kaumnya Nuh alaihissalam kepada rasulnya di kala itu. Ejekannya, caciannya, makiannya, ya Allah, dan luar biasa. Kalau dihitung-hitung, pengikut Nuh itu sangat sedikit, Pak. Ya. 900 sekian puluh tahun kan tidak
umurnya Nuh kan 1000 tahun, tapi kan bukan dari lahir jadi rasul kan. Jadi saya lupa angka, tapi lebih 900 tahun beliau berdakwah, pengikutnya tidak lebih dari 80 orang. Coba. Jadi jangankan untuk satu orang 1 tahun, ya, andai kata itu orang ditimbang berapa kilo gitu, yang 80 itu berapa ratus kilo, lalu dibagi 900 tahun katakan demikian. Kira-kira yang ikut Nuh itu berapa kilo cuma per tahun? Saking sedikitnya penghinaan yang diberikan oleh kaumnya kepada Nuh sampai kepada titik yang luar biasa. Nah, tetapi Nuh ada bimbingan wahyu, diperintahkan Nuh oleh Allah Jalla wa'ala untuk membuat perahu, bukan disuruh menyelamatkan diri ke bukit. Karena memang menurut Allah hari itu tidak ada pun bukit yang selamat dari landa ditenggelamkan oleh banjir. Dibuatlah perahu di tempat ketinggian yang subhanallah. Tentu saja perbuatan Nuh itu dianggap semakin semakin gila lagi ini oleh kaumnya. Gimana nuruninnya? Tuh. Jadi kan di luar nalar manusia. Kenapa? Karena itu memang mukjizat, maunya Allah Taala. Ya, setelah selesai semuanya, sampai saatnya, ya udah, Nuh alaihissalam Allah perintahkan untuk membawa orang-orang yang menjadi pengikutnya masuk ke dalam perahunya, dan tidak lama kemudian Allah perintahkan kepada hujan untuk dikucurkan selebat-lebatnya, berhari bermalam menatakan banjir besar. Coba, itu kan di luar nalar, namanya juga mukjizat. Apa yang terjadi? Maka yang dilakukan oleh Fir'aun laknatullah bersama kaumnya terhadap Musa alaihissalam dan Bani Israel, luar biasa kejahatan. Di saat itu Allah hadir memberikan pertolongan kepada Musa alaihissalam. Singkatnya, ketika Musa dan Bani Israel lari menyelamatkan diri dari kerangkengan, dari kurungan Fir'aun dan bala tentaranya, mereka lari mentok ke pinggir laut. Di dalam tafsir itu disebutkan bahwa mau ke depannya udah mentok di pinggir laut, nengok ke belakang sudah melihat kumpulan-kumpulan debu yang menunjukkan itu adalah pasukan berkuda. Kalau orang jalan kan tidak ada di padang pasir, gurun pasir itu yang mengepul ke atas. Tapi kalau pasukan kuda yang kencang pastinya ada kumpulan-kumpulan. Jadi mau ke depan sudah ada laut, lihat ke belakang sudah kelihatan nih pasukan semakin dekat mengejar mereka. Sampai mereka mengatakan wa inna lamudrakun. Musa, kita bakal ketangkep. Kemarin aja mereka gak terlalu marah-marah amat, udah babak belur kita. Bagaimana kalau kita sudah kabur, ketangkap? Nah, kebayang gak apa yang terjadi? Wa inna lamudrakun, kita bakal ketangkap. Tapi Musa yakin dengan pertolongan Allah. Kata Musa, ada Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada. Tidak lama kemudian Allah mengatakan, fadrib bi'asakal bahr falaqa. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, maka falaqa, maka laut itu pun terbelah. Nanti kan singkatnya, kita nggak menjelaskan lagi ke ujung-ujungnya ini. Ini menggambarkan, setiap ada persoalan yang mentok menurut akal manusia, di saat itu Allah berikan jalan keluar. Allah hadir seperti itu. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang selalu sampaikan ceritanya, terutama di dalam kisah beliau dibakar
Tapi kan Ibrahim kan tidak serta-merta dibakar. Ada penyebabnya juga, ada pemicunya. Dakwah Ibrahim yang dianggap terlalu frontal. Ya, karena memang sudah dilakukan bertahun-tahun, nggak berubah juga. Lalu Ibrahim melihat biangnya apa sih ini orang? Tahu dia biangnya itu patung. Ya, keyakinan mereka kepada patung yang luar biasa, dan bapaknya termasuk yang punya andil itu untuk menjadi tukang patung itu. Ya udah, dialog mentok, nggak jalan komunikasi. Dakwahi ayah, kata ayahnya apa? Wahjurni malian, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Jadi nggak ada yang mau menerima dakwah dia, karena dia tahu bahwa biangnya adalah patung. Ya udah, apa kata dia? Wallahi laki dan najasnatikum, pasti aku akan buat ya perencanaan yang di luar otak pikiran kalian terhadap berhala-berhala kalian. Akhirnya Ibrahim hancurkan berhala. Yang disisain apa? Satu. Berhala yang paling gede dilihat, yang kecil-kecil dihabisin. Satu. Ketika Ibrahim ketangkap, dibawa ke dekat berhala, siapa yang mengerjakan ini? Kata Ibrahim, tanya aja tuh kepada yang gede. Ya, kali aja yang gede tahu. Ada sebagian ulama menyebutkan kampak yang dipakai oleh Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala itu ditaruh di apa namanya, di pundak berhala yang gede yang sisa itu. Kata mereka, Ibrahim, gila ya, kamu gila. Bagaimana mungkin kamu bisa nanya kepada dia? Nah, tuh kata Ibrahim, merasa patung. Tapi perilaku itu, tindakan Ibrahim yang dianggap merusak tatanan yang dianggap sudah mapan di waktu itu, berakhir dengan dibakar. Nah, ketika mau dibakar itu apa yang dilakukan Ibrahim? Ya. Subhanallah. Karena dia seorang nabi dan rasul yang bertakwa kepada Allah, di saat Ibrahim akan dibakar, malaikat berkata, "Ya Allah, Ibrahim akan dibakar karena dia beriman kepada." Langit berkata, "Ya Allah, Ibrahim akan dibakar karena dia beriman kepada." Gunung-gunung berkata, bumi berkata, semuanya berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ibrahim akan dibakar karena dia beriman kepada." Kata Allah, kalau nanti Ibrahim minta tolong, tolong aja. Gitu. Nah, di saat itulah Ibrahim mengangkat tangannya menghadap ke langit. "Ya Allah, Antal wahidu fis sama." Engkau satu-satunya zat yang disembah di langit sana. Dan aku adalah satu-satunya hambamu di bumi ini, penyembahmu. Kalau engkau tidak selamatkan aku, ya Allah, enggak ada satupun lagi yang akan menjadi penyembahmu. Enggak lama, Pak, Allah datangkan pertolongan. Apa kata Allah? "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan penyelamat ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Para ulama menyebutkan andai kata tidak ada kalimat wasalaman, cuma Allah katakan wahai api jadilah kamu dingin, kayaknya Ibrahim juga bakal mati juga, Pak. Mati kedinginan, saking dinginnya itu api. Tapi ada kalimatnya, dan jadilah kamu dingin, artinya tidak membakar, wasalaman, sekaligus sebagai penyelamat bagi Ibrahim. Pertolongan dari Allah datang tepat waktu. Coba. Termasuk kepada baginda Rasulullah SAW juga demikian, banyak sekali pertolongan. Ya, yang paling terkenal itu adalah perang Badar, dan banyak lagi hal-hal lain ketika penaklukan kota Mekah misalnya pada tahun 8 Hijriah dan seterusnya. Jadi setiap kali ada yang punya makar yang merusak kehormatan Allah, agamanya,
ya, rasulnya, para nabinya, para wali-wali Allah. Di saat itu selalu datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, mudah-mudahan juga kepada kita ini juga wali Allah ya, Bapak Ibu ya. Hanya mungkin tingkatannya beda-beda. Ya. Kita ini wali Allah, Pak. Wali Allah adalah al-mu'minun. Orang-orang mukmin itu kan wali Allah. Ya. Wali Allah. Jadi kita ini orang mukmin, Bapak Ibu adalah wali Allah. Artinya orang yang senantiasa setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berhak juga mendapatkan pertolongan dari Allah. Seberapa besarnya hanya Allah yang paling tahu. Kapan hanya Allah yang paling tahu timingnya. Tapi saya yakin dan percaya, saya yakin masing-masing kita punya catatan-catatan sejarah dalam kehidupan kita. Banyak rasanya ketika itu rasanya mentok, tahu-tahu ada jalan. Ya, saya yakin itu sudah pernah kita alami dalam hidup dan kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang nggak ingat, gitu aja sih sebenarnya. Gitu, ya. Salah satu contoh, ada dulu ustadz saya ketika saya kelas 1 di pondok pesantren, beliau kelas 7, jadi pondok kami dulu 7 tahun, ya 7 tahun. Jadi setelah itu dia pergi ke kota, ke Pekanbaru. Saya orang Riau ya, Pekanbaru. Kemudian kuliah di IAIN, sekarang jadi UIN ya. Gitu. Ya biasalah kalau ustadz itu cepat menikahnya, menikah agak beda ya, ustadz menikah dengan yang bukan ustadz. Kalau yang ustadz itu menikah yang penting udah kerja, ya. Yang penting tetap bekerja, bukan kerja tetap, enggak. Kalau yang bukan ustadz biasanya nikah itu harus kerja tetap, gitu ya Pak? Ya. Kan ibu ya, gara-gara ibu bapak tuh, kamu jangan nikah dulu, kan kamu kan belum kerja tetap, gitu. Dikerja tetap di perusahaan kayak atau PNS, biasa seperti itu ya. Nah kalau ustadz mah enggak gitu, rata-rata yang penting tetap kerja. Beda ya, kerja tetap kerja kan? Beda. Andai kata dulu bapak saya mengatakan, Darwis kamu jangan nikah dulu sebelum kerja tetap, mungkin sampai usia 60 ini saya belum bisa nikah, karena saya belum kerja tetap. Tapi alhamdulillah tetap kerja. Makanya usia 5 tahun saya sudah nikah. Nah, kembali ke cerita Ustaz tadi. Ya, dia sambil kuliah dia udah menikah. Dia secara ngajar ya. Dari pondok, orang pondok pesantren ngerti bahasa Arab, pintar bahasa Arab, kalau kuliah di IAIN yang melanjutkan ilmunya, ya otomatis ngajarnya juga ngajar agama pastinya juga. Menikah ini juga bukan dengan orang yang jauh, orang yang sama-sama tamat dari pondok juga. Saya tidak ketemu, tapi diceritakan oleh teman yang dekat sama beliau. Itu ketika kelahiran anak pertama itu cukup berat, Bapak. Menurut bidan ketika itu, ini anak sungsang. Nah, karena nyungsang gitu ya, sungsang. Ya, tentu saja tahun-tahun dalam 80-an itu kan belum ada BPJS juga kan. Ya kalau asuransi biasanya yang PNS ya Pak yang ada kan. Nah, jadi benar-benar nih pada titik yang luar biasa ini beliau. Menurut dokter, bidan nggak bisa dibawa ke dokter. Menurut dokter itu harus dioperasi. Harus sesar. Sementara untuk sesar duitnya berapa? Benar itu. Ya. Betul-betul ibaratnya gelap itu dunia begini. Jangan untuk biaya sesar. Ya untuk makan aja, bayar kontrak aja sampai kuliah udah susah. Menjelang dalam keadaan tegal seperti itu, di rumah sakit itu kan ada ini Pak. Ada masjid atau musola tepatnya. Menjelang lewat tengah malam dia pergi ke musola itu, dia sholat. Ini mohon maaf ya agak terbawa emosi sedikit di cerita ini, karena saya tahu pribadi beliau orangnya soleh banget, baik banget.
Kan di pondok itu kan ada yang soleh banget, ada juga yang tidak soleh, ada juga sih gitu. Ada, kalau dia mah soleh banget, saya tahu. Namanya soleh. Iya, namanya Akmal. Namanya, kami panggil dia Buya Akmal. Nah gitu ya. Jadi dia katakanlah sholat dia di masjid, di musola tersebut, kemudian dia berdoa. Dia mengadu kepada Allah tentang bagaimana beratnya yang dihadapi oleh dia. Dokter memutuskan harus dioperasi, disesat sementara di lain sisi berhadapan dengan kekurangan keuangan. Ya, di satu sisi ini anak dan istri harus diselamatkan. Berdoa, bermunajat kepada Allah Taala. Setelah itu tak berapa lama tidak disebutkan, dia pun masuk ke kamar menengok keadaan istrinya yang dokter menunggu persetujuan untuk ditandatangani, betul ya? Ditandatangani. Pengalaman bapak-bapak ini betul ditandatangani kan? Karena persetujuan. Ketika dia masuk ke kamar, ya, ingin menandatangani itu, apapun terjadi, kata susternya, ini bayi sudah lahir dalam keadaan normal. Coba. Padahal bidan mengatakan anaknya susah, diperiksa dokter juga, pokoknya solusinya hanya operasi sesar. Operasi sesar, nggak ada solusi lain. Kalau ingin menyelamatkan anak atau orang tua, karena kasar seperti itu. Dan dokter tidak salah karena memang itulah ilmunya, ya, mungkin pengalamannya. Tetapi Allah berkehendak lain. Jadi anaknya lahir itu dia tidak ada depan dia lagi berdoa di bawah. Nah coba hadirin, saya pikir yang seperti ini agak sering terjadi, ya. Paling tidak yang saya ketahui ini 2 orang ustadz yang seperti itu. Yang satu di Jakarta, ya, masih baru. Dia dulu murid saya jadi ustadz, ya. Sama juga istrinya itu, ya dia salah kehidupan ustadz kan, masya Allah ya, selalu berada di bawah garis keprihatinan gitu. Bener, kata bidan ini juga bisa, harus dibawa ke rumah sakit. Kata rumah, ya mau apa lagi, kata dokter juga. Tapi kemudian si istrinya ini mengatakan ini udah mau lahir. Ya kata bidan tahan dulu kan mau dioperasi. Nah nggak ketahan, kata dia nggak ketahan. Akhirnya apa? Lahir gitu. Malah kata bidan tahan dulu karena dokter udah siap gitu. Lucu kan? Disuruh tahan ini. Udah mau, kata si emaknya ini gitu lah, kata istri ustaz gitu, nggak bisa ketahan lagi, udah mau lahir lagi, akhirnya lahir, nggak jadi itu operasi. Coba tuh, bayangkan ini baru, anaknya juga baru tamat kuliah, dia lahir itu. Nah, itu kejadian itu beliau tinggal dulu di dekat saya tinggal, itu di Salemba, Beluntas, mungkin ada yang pernah tahu di daerah sana. Oke ya. Jadi hadirin, ya, pertolongan Allah itu selalu datang kepada para walinya. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling tinggi tingkatnya adalah kenabian dan kerasulan. Ke bawahnya ya kita ini. Artinya orang yang loyal, yang setia, yang percaya kepada Allah. Kalau contoh-contoh yang tadi itu adalah contoh yang paling terakhir itu kan Ustadz tadi kan, dia merasa nggak ada lagi satupun yang bisa nolong dia kecuali hanya Allah. Di saat dia berada pada titik yang terlemah, lalu dia mengadu kepada Allah, sesungguhnya situlah titik terkuatnya. Paham ya? Dan konteks manusia dia berada pada titik yang paling lemah, tidak ada apa-apa lagi. Mau ngapain lagi nggak bisa lagi, nyerah. Tapi ketika dia menyerah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, justru dia berada pada posisi yang paling kuat. Karena dia apa? Dia menyerahkan dirinya kepada Zat yang Maha Qawiyun Aziz, yang Maha kuat lagi Maha gagah. Sampai di situ bisa dipahami, insyaallah. Nah, oke. Jadi tentang makar. Ini kalau makar,
Disebutkan di dalam firman Allah surah Al-Anfal ini, wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ya Muhammad, maksudnya ini, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya ya upaya terhadapmu, maksudnya makar terhadapmu. Apa? Pertama, liyusbituka, ingin menangkap kamu ya, untuk dipenjarakan. Au yaqtuluka, atau mereka ingin membunuhmu. Au yukhrijuka, bahkan mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka melakukan makar dan Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin, di atas segalanya itu makar Allah lah yang paling baik, perencanaan Allah lah yang paling baik. Ini termasuk berkaitan ketika nanti akan meninggalkan rumahnya di saat akan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kan sudah ada algojo di depan pintu beliau. Pokoknya asal keluar ya selesai. Tapi justru Allah jadikan mereka tertidur, kelelep. Nah, bayangkan aja. Untuk memastikan, agak lucu memang ya, untuk memastikan ini udah tidur sungguhan atau enggak gitu, diambil losong pasir, ditaruh ke atas kepalanya. Allah, tidur nyenyak dia. Coba. Dalam surat Yasin disebutkan oleh Allah, Allah jadikan mereka itu terbelenggu, bentuknya begini, tapi sebenarnya mereka itu seolah kepalanya sudah dihadapkan ke belakang. Nah, coba. Jadi nggak ada kemampuan mereka. Kita lanjutkan kembali. Kelima, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya betapa besar kekuasaannya. Segala kekuasaan tunduk pada kekuasaan Allah. Maka siapa yang dilindunginya, tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya, siapapun yang dihancurkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa melindunginya. Nah, tuh. Ya, banyak doa-doa yang kita baca. Ya, tadi apa, doa kunut kan ada yang dibaca tadi itu kan, doa kunut. Ya, kalau dibaca juga termasuk ada di situ pertolongan Allah. Ya, wala ya'izzu man adai. Enggak ada yang bisa memuliakan orang yang memusuhi engkau ya Allah. Wala yadullu man walai. Enggak ada yang bisa menghina-hinakan kalau orang itu sudah loyal setia kepada Allah. Ada lagi dalam ayat lain misalnya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ini berkaitan dengan kekuasaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya itu. Ya. Allah adalah raja di raja, diberikan kekuasaan kepada siapa dikehendaki dan dia tarik kekuasaan dari siapa dikehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa engkau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan engkau hina-hinakan pun siapa yang engkau kehendaki. Makanya disebutkan fa'innal izza billahi jami'an. Harga diri, kemuliaan itu hanya milik Allah, dan Allah bisa berikan kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang-orang yang di mata kita dia begitu mulia, tapi ketika kemuliaan itu dicabut oleh Allah, maka dia berada pada titik yang paling hina. Bapak ingat ceritanya Qarun? Ya, Qarun yang paling kaya raya. Sampai untuk membawa kuncinya saja membutuhkan kendaraan kuda atau keledai yang begitu besar. Kalau Qarun lewat, ya, melintasi banyak orang, semua orang berharap apa? Duhai, kiranya kalau aku mau bisa jadi Qarun. Semua orang itu ngiler apa istilahnya? Pengen jadi Qarun. Semuanya pengen jadi Qarun. Minimal jadi dapat mantu Qarun lah gitu. Nah, tapi ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah Taala bersama harta bendanya, semua mengatakan, bahasa kita jadi syukur gua gak jadi Qarun. Ya, yang begitu juga dalam kehidupan kita hari ini. Ada yang memang sesuatu yang sangat dirindu-rindukan, diidam-idamkan, tetapi pada akhirnya ada juga yang nyesal. Baik. Keenam,
Sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa yang dikehendakinya. Juga sangat mudah bagi Allah untuk menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuhnya. Tengok aja cerita para nabi dan rasul. Ya. Apa yang Allah lakukan untuk musuhnya, yaitu kaum Nabi Nuh dengan banjir. Ya. Musuhnya kaum Musa dan kaumnya ditenggelamkan. Musuhnya kaum Nabi Hud misalnya untuk kaum Ad, lain lagi. Ada lagi dengan petir, gempa bumi. Itu juga yang terjadi pada kaum Nabi Shu'aib. Untuk kaum kaum Samud itu kan Nabi Soleh ya. Kalau tidak salah ayatnya turun berupa angin sarsam yang selama 7 hari 8 malam. Jadi macam-macam aja cara Allah untuk menghancurkan mereka. Kalau pasukan bergajah dengan mengutusnya burung-burung membawa bantuan di sana. Allah yang paling tahu. Untuk menghancurkan seorang raja yang zalim, yang mengaku diri sebagai Tuhan, itu siapa? Namrud. Bagaimana caranya? Ya, hanya seekor nyamuk. Ada sebagian ulama tafsir menyebutkan sebelum nyamuk itu menyerang masuk ke hidungnya itu 3 hari 3 malam itu kumpulan nyamuk itu sudah ada di dekat dia. Belum nyerang langsung pada dia, tapi dia tetap cuek, nggak peduli kalau itu adalah peringatan azab Allah untuk dia. Akhirnya satu nyamuk dikirim oleh Allah, selesai sudah. Nah, jadi mudah sekali bagi Allah Taala. Ya. Nah, sekarang bagian yang ketujuh yang cukup penting juga tentunya, termasuk melalui ayat ini Allah menunjukkan tentang keutamaan kabilah atau suku Quraisy dibandingkan dengan suku-suku lain, paling tidak di waktu itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Faddalallahu Quraisyan bisab'i khisalin lam yu'taha ahadun qablahu wa lam yu'taha ahadun ba'dahu." Allah memberikan keutamaan atau melebihkan suku Quraisy dengan 7 perkara yang belum pernah Allah berikan sebelum mereka, pun juga belum pernah dan tidak akan diberikan kepada setelah mereka. Ada 7. Pertama, kata Rasul, "Faddalallahu Quraisyan anni minhum." Allah telah melebihkan orang Quraisy karena aku dari suku Quraisy. Itu pertama. Nabi kan dari suku Quraisy. Fa inna nubuwah fihim, dan kenabian ada pada bangsa Quraisy. Wa innal hijaba fihim, yaitu perawatan terhadap Ka'bah. Yang merawat Ka'bah, baik mengganti kiswahnya, semuanya membersihkannya, itu adalah dari suku Quraisy. Wa inna syaqaya fi pelayanan minuman jamaah haji. Jadi setiap musim haji, terlepas waktu itu kan musim jahiliyah itu, ya, itu adalah bangsa Quraisy, Arab Quraisy itu, Pak, yang menjadi pelayan tamu, menyediakan semua kebutuhan, itu mereka. Itu kemuliaan yang luar biasa. Wa nasarhum 'alal fil. Kemudian juga Allah menolong mereka dengan pasukan bergajah. Itu yang kejadian itu. Nah, hadirin, sampai poin itu dulu saya ingin sedikit gambarkan. Jadi ketika pasukan bergajah sudah dekat, sudah semakin dekat, mereka sudah bersorak-sorai, sudah berbahagia. Kenapa? Ka'bah sudah kelihatan, Pak. Karena itu kan tidak ada bangunan, beda kalau sekarang. Saya pernah dikasih tahu oleh Ustadz ketika saya ke sana. Kita punya waktu jalan-jalan ya. Waktu itu disebutkan titik tentara pasukan gajah itu yang tersebut ini daerah sini. Jadi kalau di situ, andai kata di itu belum ada bangunan-bangunan, maka itu akan kelihatan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan Bakkah,
bahasanya Makkah itu kan dari Makkah, itu dataran rendah. Kiri kanan kan bukit gunung semuanya. Makanya kalau hujan kan banjir, air menuju ke sana. Nah jadi ini katakanlah tempat Ka'bah yaitu di masjid. Nah ini naik arah ke mana? Arah ke Mina, arah ke Mina, tempat lempar jamarat. Nah kira-kira dari sininya ini pasukan bergajah dan mereka sudah melihat itu Ka'bah. Makanya mereka bahagianya luar biasa, sangat bahagia mereka. Kenapa? Sebentar lagi Ka'bah akan diratakan dengan tanah. Di lain sisi orang-orang Quraisy meminta pendapat kepada Abdul Muthalib. Nah gitu. Ya, sebagai orang tua, ningrat, pemuka yang sangat dipercaya di waktu itu. Ya. Bagaimana nih? Kita mau lawan mereka, kata Abdul Muthalib enggak mungkin. Jumlah mereka terlalu besar. Kita enggak punya pasukan apa-apa. Jangan dilawan. Ka'bah itu kan milik Allah. Nah ini nih. Jadi orang musyrik itu jangan dikira tidak percaya sama Allah. Itu orang kafir, ateis itu, mulhid namanya. Orang Arab Quraisy yang musyrik penyembah berhala juga yakin kepada Allah. Banyak Pak ayat-ayat menyebutkan. Mereka ditanyakan walil sallallahu man khalaqas samawati wal ardi qulullah. Ditanya, "Hei orang-orang Arab Quraisy musyrik penyembah patung. Siapa yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka jawab siapa? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka jawab siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Jawabannya apa? Allah. Kita buka surat Yunus dan surat Ma'idah atau bukan? Jadi mereka tetap masih percaya dengan Allah. Gitu. Nah, tapi mindset mereka terhadap patung-patung memang agak berbeda. Oke lah, ya. Oleh karena itu, kata Abdul Muthalib, Ka'bah itu kan milik Allah, rumah Allah. Karena Ka'bah milik Allah, kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang menjaga Ka'bah. Akhirnya Abdul Muthalib pun meminta kepada orang-orang Quraisy, ya, untuk berlindung. Iltijak misalnya berlindung. Ya di balik bukit-bukit, gunung-gunung, seraya berdoa kepada Allah. Berdoanya kepada berhala enggak? Enggak. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan orang-orang musyrik begitu, Pak. Wa idza ghasyya mawjud kadzulal da'allahu mukhlisina lahu-din. Kalau mereka berlayar ini kan bawa patung-patung tuh. Mereka kemana pergi patung kan dibawa, batu-batu dibawa. Lalu gelombang besar, mereka ketakutan kan? Mereka berdoa kepada siapa? Kepada patung? Enggak. Kepada siapa? Kepada Allah. Da'allahu mukhlisina, doa kepada Allah. Malah kata Ali bin Hatim yang pernah musyrik sebelum masuk Islam, itu kalau dalam perahu kondisinya sudah agak berat, angin gelombang semakin besar, itu justru patung-patung kami buang untuk ke laut. Kenapa? Nabi tak kan nggak dengar dia gitu. Mereka tidak patung. Nah untuk mengurangi muatan, maka patung-patung pun dibuang. Tapi Allah Jalla wa'ala katakan falamma najjaw bilal bari idza hum yusyrikun. Kalau udah selamat nyampe ke seberang, aman nih, nggak apa-apa. Nah kembali lagi syirik, patung yang dibuat, buat lagi. Gitu. Jadi ketika Abdul Muthalib meminta mereka untuk berlindung kembali bukit-bukit, gunung-gunung, secara berdoa mereka kepada siapa? Pada Allah. Dan betul saja Allah memberikan penyelamatan kepada Ka'bah dengan cara menghancurkan tentara Abraha. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, kita lanjut. Wa abadullaha asra sinina la ya'buduhu ghairuhu. Pernah kejadian, kata ini, saya tidak tahu persisnya karena ini kan hadis Nabi ya. Nabi tahu kan melalui malaikat Jibril baru wahyu. Pernah terjadi di muka bumi ini, ya, selama 10 tahun tidak ada orang yang menyembah Allah selain dari bangsa Quraisy. Entah kapan itu disebut itu dalam fatra, di zaman terputusnya kenabian, wahyu kenabian. Tapi tahunnya tahun berapa saya tidak menemukan. Ya, tapi pernah terjadi kata Nabi selama 10 tahun tidak ada orang yang menyembah Allah di bumi ini seorang pun selain orang-orang Quraisy.
Itu kelebihannya. Dan wa anzalallahu fihim suratan minal Qur'an lam tanzil fi ahadin ghairi. Yang ketujuh kata Nabi SAW, Allah muliakan mereka dengan cara Allah turunkan satu surah di dalam Quran namanya surat Al-Fil. Ya, surat Quraisy yang tidak pernah diturunkan kepada suku-suku yang lain. Yaitu yang ayat yang kita lewatkan beberapa waktu yang lalu. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita was sayf. Hadirin Bapak Ibu, sampai di situ kajian kita pada hari ini. Saya rasa terlalu banyak ya faedah yang kalau tercatat memang 7 di sini. Tapi dengan apa yang saya sampaikan, memberikan amsilah, contoh-contoh tadi, saya yakin semua kita insya Allah bisa memahaminya. Ya yakinlah kita bahwa pertolongan Allah ini untuk kita bawa pulang. Pertolongan Allah akan selalu datang tepat waktunya kepada para hamba Allah yang menjadi bagian dari waliullah. Dan kita ini adalah waliullah, orang-orang mukmin insyaallah. Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Kita setia kepada Allah, kita loyal kepada Allah. Dengan mungkin juga Allah setia kepada kita. Ya. Allah akan memberikan pertolongan. Kata Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak kami, tanggung jawab kami, kata Allah dalam ayatnya, memberikan pertolongan kepada orang-orang mukmin. Karena itu Bapak Ibu yang bahagia, jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah kepada kita. Mungkin keraguan itu bisa jadi timbul karena keimanan kita yang tidak terlalu polos kepada Allah. Ya, begitu. Boleh saya buat satu perumpamaan sedikit lagi. Kenapa orang-orang dahulu, ulama-ulama dulu itu tidak pernah ragu dengan pertolongan Allah? Berbeda mungkin dengan kita hari ini. Ambil contohnya ya. Ini si A. A ini punya teman dekat namanya B. Ini sebelahnya ya, B. Teman dekat. Teman dekat itu kan kalau bahasa kitanya, kalau ada kabar bahagia kita kasih tahu dia dulu. Pun dia nggak enak, sebelum ke orang lain dia juga. Jadi kita merasa kalau dalam syair itu gitu, dalam syair ya akhi, ana minka anta minni anta bi. Saya adalah kamu, kamu adalah saya. Nah gitu gambaran teman dekat. Kalau berteman kan kita banyak punya teman, tapi kan tidak semuanya teman dekat kita tempat kita curhat. Betul ya? Nah, sementara antara A ini dengan C, ya segitu-gitunya aja. Ya tidak dekat. Ya kalau bermusuhan juga tidak, tetapi nggak dekat. Nggak semua persoalan dia kasih tahu dan putus sebaliknya. Oke? Nah, kalau ketemu seketemunya. Kalau ini kan tidak terlalu dekat ini. Saya yakin kita punya kehidupan seperti itu. Kalau dia di dalam keadaan susah, dia yakin tidak temannya akan nolong dia? Yakin gak dia? Yakin kan? Paling tidak dia bisa curhat, walaupun belum tentu nolong. Misalnya ini, saya ini punya ini tahun ajaran baru. Ini ada 5 juta belum kebayang. Dia tahu kehidupan teman itu susah sebenarnya, kan gitu kan? Tapi dia tetap cerita. Mendingan loh kata dia 5 juta, gue mah 7,5 juta. Kalau bahasanya mendingan, ini kira-kira bisa bantu gak dia? Nah, nggak bakal bantu kan? Tapi dengan bercerita, caranya apa? Plong. Banget. Tapi kalau dengan ini, mau nggak dia cerita? Nggak bakal. Percuma juga cerita, orang agak nyambung. Nah, kita begitulah dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, perintahnya kita taati, larangannya secara maksimal kita hindarkan diri kita. Para ulama dahulu itulah mereka yakin bahwa Allah tidak akan pada sia-siakan mereka. Mereka yakin pada saat yang tepat Allah akan berikan pertolongan kepada mereka. Karena apa? Hubungan mereka harmonis dengan Allah. Bahasa gitu, hablum minallah itu harmonis gitu. Nah ini kenapa nih A sama B ini begitu yakin B nolong dia? Karena harmonis. Paham ya? Oke ya? Nah, jadi tugas kita hari ini Bapak Ibu bagaimana mengharmoniskan
ya hubungan kita dengan Allah dengan cara apa? Yuk dengan kerjakan perintah Allah secara semaksimal mungkin dan mengurangi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, yakin percayalah, Allah senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kita. Ya, bahkan di saat kita membutuhkan Allah, tidak ngomong pun sama Allah, Allah akan hadir karena Allah Maha tahu dengan keadaan kita. Itu saya pikir sebagai closing statementnya pada subuh hari ini. Sebelum dan silakan mungkin ada tanya jawab ya. Tolong mic-nya ada Bu? Dekat Ibu, silakan. Mudah-mudahan bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan saya, mohon maaf, yang tadi Pak Ustadz menjelaskan mengenai karomah. Tadi kan ada juga mengenai karomah. Apakah betul karomah itu lebih baik dari 1000 istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah, sedangkan mendapatkan karomah juga sangat sulit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita misalnya dijolimi orang udah beberapa kali, apakah kita juga tidak boleh mendoakan yang tidak baik? Tetap kita harus mendoakan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau untuk perbandingan karomah yang kemuliaan itu saya nggak bisa menentukan mana yang lebih baik dan seterusnya gitu ya. Tapi karomah, kemuliaan, pertolongan itu datang dari orang yang istiqomah, iya, ya. Karena itu ketika salah seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang jika itu aku lakukan Allah masukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi apa? Ittaqullah sumastaqim. Ittaqillah sumastaqim. Bertakwalah Qul amantu billah sumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah. Udah, setelah itu kamu istiqomah di situ. Pendek kalimatnya, aku beriman kepada Allah. Udah, setelah itu apa? Istiqomah. Karena ketika seorang mengatakan beriman kepada Allah, sudah ada konsekuensinya. Di situ ada perintah-perintah, di situ juga ada larangan. Coba peduli dengan perintah dan larangan itu. Selesai. Makanya karomah, kemuliaan, termasuk namanya inayah, pertolongan, ya itu akan Allah berikan. Allah akan berikan kepada orang tersebut dan yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Maaf sedikit. Nanti ada ketika bahasan kita belum sampai di Iqra, nanti akan kita jelaskan nanti ketika Iqra ya sampai kepada surat Al-Alaq nanti. Bagaimana Khadijah binti Khuwailid sebagai istri di kala itu belum bertauhid sebagaimana kan Rasul kan belum dapat kenabian ya. Iqra kan justru yang pertama. Bagaimana dia meyakinkan sang suami kan ketakutan, zammiluni, selimutian, dasiruni, selimutian, dia ketakutan luar biasa karena ketemu sesosok yang belum pernah ketemu selama ini. Tapi sang istri mengatakan, wahai suamiku, yakinlah, la yukhzikallahu abadan. Saya yakin, saya punya keyakinan Allah tidak akan pernah hinakan kamu selama-lamanya. Kenapa? Bukankah kamu orang yang suka silaturahim? Bukankah kamu suka menolong orang yang susah, meringankan beban orang yang berat, menyampaikan, memenuhi hajat orang yang membutuhkan? Banyak kebaikan kamu, wahai suami. Aku tidak yakin kalau Allah akan menghinakan kamu. Bayangkan dong, ya. Nah, jadi orang-orang yang berbuat baik itu seperti itu, ya. Jadi diberikan kemudahan oleh Allah, karomah, kemuliaan. Allah alam. Ini satu contoh. Saya pernah mengikuti kajian Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail. Beliau ini adalah ayahanda dari penyair ulum. Siapa? Dr. Taufik Ismail. Saya pernah mendengar kajian beliau dulu tahun 80 akhir ya. Itu di Masjid Agung di Agung kita itu ya toko buku Mas Agung ya, Masjid Al-A'raf Mas Agung kan toko buku
Kita setiap hari minggu kan ada kajian itu Pak. Ada kajian tafsir, ada kajian akidah oleh Bang Maduddin, ada Pokok Tasmara, pokoknya penceramah beken ya. Saya mengikuti kajian dari Bapak Kiai Haji Gafar Ismail yang dari Pekalongan kebiasaan. Nah, saya pernah mendengar kisah yang beliau alami, bukan beliau bercerita tapi orang lain menceritakan. Itu pernah beliau kecelakaan pesawat. Beliau pernah pesawat jatuh, orang para korban semua yang patah meninggal, tapi dia sendiri justru malah keluar dari reruntuhan pesawat itu dalam keadaan selamat. Gimana ceritanya? Nah, gitu kan. Jadi ada saja kemuliaan Allah berikan, itu namanya karamah. Jadi mana ya, untuk membandingkan saya tidak bisa. Tetapi kalau karamah itu muncul dari orang yang istiqomah, iya, insya Allah ada. Dan terlalu banyak contohnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita sudah berulang kali dizalimi orang, lalu boleh nggak kira-kira gitu ya? Ya doain nih orang supaya kayak kita tabrak mobil tabrak zebra. Zebra kan ada mobil kan, tabrak kijang, gitu kan. Kijang kan juga mobil. Oke, begini Bu, boleh dan bisa. Tetapi gini, kan ada hadis menyebutkan ittaqi da'watal mazlum, hati-hati terhadap doa orang yang teraniaya. Fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab, karena doa orang teraniaya itu enggak ada hijab dari Allah, alias langsung diterima oleh Allah sampai kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, ketika seseorang yang zalim berdoa, orang yang terzalimi, orang terzalimi itu berdoa, itu Allah langsung respon. Hadis qudsi mengatakan begini, "Fa bi izzati wa jalali la ansurannaka walau banahin." Allah bersumpah, biasanya Allah bersumpah kan demi makhluk, wati wa zaitun wa samsi wa duha, seterusnya kan banyak. Tapi kali ini Allah bersumpah memakai sifatnya, "Bi izzati wa jalali," demi kehormatanku, demi harga diriku, demi keagunganku, kata Allah. La ansurannaka, pasti aku tolong kamu walau ba'dahin, walaupun nanti. Artinya enggak mesti sekarang. Itu respon langsung dari Allah ketika si A yang terzalim ini berdoa kepada Allah. Karena itu disebutkan doa orang teraniaya itu adalah mustajab, alias diijabah, dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang nih nauzubillah, jangan kita lah, orang lain aja contohnya ibu ya, kalau kita kan enak. Ini si A ini terzalimi ini, berulang kali terzalimi, gitu kan? Lalu kalau dia berdoa, boleh nggak dia mendoakan kecelakaan ke apa ke untuk yang dizalimi? Boleh, ya itu hak dia. Allah nggak intervensi, terserah. Tetapi karena si A yang terzalim ini doanya itu berpotensi besar untuk diijabah, alangkah lebih baiknya dia mendoakan orang yang berbuat zalim itu agar diberi hidayah oleh Allah. Kan kalau dia mendoakan celaka, Allah ijabah. Kalau dia doakan agar dapat hidayah, juga diijabah. Nah, mendingan minta diberikan hidayah. Bila perlu katakan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, berikan dia petunjuk, berikan dia hidayah, hentikan dia dari kezaliman. Cukuplah hamba ini korban terakhirnya ya Allah. Enak nggak tuh? Itu mah omong-omong Ustaz, enggak, bukan omong-omong. Ya, itu yang paling nyaman Bu, itu yang paling nyaman di hati. Mohon maaf ya, ini kalau masuk kepada gajian tazkiyatun nufus. Sebenarnya Pak, ini kalau di istilah tasawuf nih, makomnya terlalu tinggi. Kebahagiaan seorang hamba itu adalah ketika dia melihat kebaikan diraih oleh orang lain. Dia bahagia. Ya. Kebahagiaan seorang hamba itu pada titik yang paling istimewa ketika dia melihat orang yang berbuat zalim kepada dia memperoleh kebaikan, apalagi hidayah. Gitu. Bisa dipahami? Gitu. Jadi kalau orang berbuat zalim kepada dia, lalu kemudian dia bisa membalas kezaliman itu dengan cara berbuat baik, nah dia bahagia tuh. Bagus. Maka kata Nabi, wala takut man khonaka, kalau ada orang berbuat khianat kepada kamu, berbuat zalim, jangan dilawan, jangan dilawan.
tapi hadapi dengan berbuat baik. Kalau bahasa kampungnya dahulu itu sebut apa? Lempar. Balas lemparan batunya dengan lemparan, kalau bahasa Sumatera dulu namanya godok pisang, goreng pisang maksudnya. Tahu godok? Godok ini keluar. Ada orang Padang kan sih? Dia ikut ngaji. Ada nggak orang Sumatera? Ada. Tahu godok? Godok pisang. Godok pisang itu diremes gitu ya, diulek pakai tepung, nah, kan, lalu digoreng, kan bulat tuh, godok namanya, digodok, digodok. Nah, orang lempar kita dengan batu, kita balas dengan lemparan godok pisang. Mana dalilnya? Wa ahsin ila man asa ilaika, kata Nabi. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Tuh dalilnya. Kalau berbuat baik kepada orang karena orang baik sama kita, itu mah nggak istimewa itu. Ya, umat Yesus juga bisa tuh. Tapi istimewa umat Muhammad ini ada pada poin berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Demikian Bu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe ya? Udah ya? Oh, udah tanya? Oh ya, sekalian juga ini ada yang ini benar-benar di luar, sebenarnya udah baca berulang-ulang ya. Ada yang coba poin itu poin 27 poin ke 27. Tapi kalau yang ngerti sih nggak masalah, tapi harus kita baca aja kalau orang lain kan. Kita perbaiki nih ya. Itu betul-betul Iko ini salah. Sahal sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya ini